warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SDN Buku 05 Pagi, Bapak Anang Abdullah Hadi. Yang saya hormati dan yang sangat saya banggakan rekan-rekan tenaga pendidik SDN Dukuh 05 Pagi yang alhamdulillah pada hari ini bisa menyempatkan untuk bersama-sama menyaksikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari saya Hidayatin Nanima, CGP Angkatan ke-9 DKI Jakarta. Mari kita bersama-sama membacakan basmalah untuk kegiatan hari ini agar bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mari hadirkan hati, jiwa, dan pikiran kita di sini untuk bersama-sama menambah sedikit pengetahuan, sedikit pengalaman dari saya yang akan saya berikan kepada teman-teman agar kita bisa mendapat sama-sama pengalaman yang saya rasakan akan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Latar belakang aksi nyata kegiatan kami di modul 1.4 adalah adanya budaya positif, disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini semua adalah kegiatan yang menempel lekat pada kita guru yang memang mungkin sudah teman-teman lakukan tanpa kita sadari apakah itu namanya, dan ternyata inilah hal-hal yang sudah biasa kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai seorang pendidik. Lalu kita juga sebagai penuntun anak-anak di dalam mereka mencapai pendidikannya dari kelas pendidikan dasar kelas 1 sampai kelas 6 sampai kita meluluskan mereka. Hal-hal yang saya sampaikan ini sudah kita sama-sama jalani, sudah sama-sama kita praktekkan. Nah, maka hari ini kita akan pilih satu persatu apakah iya sudah kita lakukan di sekolah kita. Sebelumnya latar belakang yang tadi ini juga menjadikan latar belakang modul yang saya pelajari pada pendidikan guru penggerak yang mungkin nanti teman-teman juga akan ikut merasakan seandainya sudah ikut masuk. Ini juga yang akan kita pelajari. Salah satunya adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, lalu budaya positif yang sudah kita kerjakan bersama-sama, sudah kita lakukan di sekolah. Nanti juga teman-teman akan ada ilmu tentang nilai dan peran guru penggerak. Sebenarnya tidak hanya guru penggerak, tapi semua teman-teman guru mempunyai nilai dan peran di dalam pendidikan. Lalu visi guru penggerak. Nah, visi guru penggerak ini beberapa waktu yang lalu sudah pernah saya sampaikan. Ini bisa menjadi dasar atau bisa menjadi motivasi teman-teman untuk membuat visi di kelasnya masing-masing agar apa yang akan kita lanjutkan, akan kita berikan kepada anak-anak kita sudah dibuat visinya dari awal tahun pelajaran. Jadi sekolah punya visi, kelas pun punya visi. Baik, lanjut. Nah, ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara yang sangat amat membooming dan sampai sekarang masih relevan dan masih bisa kita sama-sama pakai, kita gunakan untuk peserta didik kita. Menurut beliau, pendidikan itu adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman atau masyarakat. Tidak lepas dari yang namanya perkembangan zaman, anak-anak kita yang sudah mengalami fase yang namanya sekarang disebut biasanya kalau kita menyebutnya sebagai generasi Z. Seolah-olah udah generasi yang paling, kalau dulu itu Z sudah yang paling akhir. Jadi generasi Z itu sudah mengalami yang namanya perjalanan kemarin sempat ada yang namanya pandemi, lalu globalisasi yang semakin tinggi. Nah, itulah yang dikatakan sebagai kodrat zaman. Sedangkan kodrat alam di sini, di mana sekolah kita ada, disitulah alam yang akan kita jadikan sebagai motivasi untuk pendidikan anak-anak kita. Jadi yang dimaksud kodrat alam dengan kodrat zaman ini sebetulnya sudah
Tadi awal saya sebutkan yang namanya disiplin positif. Disiplin positif ini saya sampaikan adalah penanaman sikap bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Mereka di sini kita maksud adalah murid-murid kita. Murid-murid kita adalah sebagai sasaran utama yang akan kita jadikan pendidikan kita menjadi maju itu bukan hanya kita gurunya, tapi yang paling utama adalah murid sebagai sasaran utama. Lalu disiplin positif lebih menekankan motivasi internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakannya sendiri tanpa mudah terpengaruh eksternal seperti hukuman atau penghargaan. Nah, teman-teman sekalian, kita punya murid yang sangat bervariasi, kita punya murid-murid yang sangat luar biasa, banyak karakter, ada yang pendiam, ada yang sangat over, bahkan kita banyak sekali menerima anak-anak berkebutuhan khusus karena sekolah mau tidak mau kita pasti menerima anak-anak ABK tersebut, dan ini juga kita harus apresiasi mereka. Namun disiplin positif ini tidak harus kita lakukan dengan hukuman dan memberikan penghargaan. Maka guru-guru diharapkan mampu mengolah bagaimana caranya kita membangkitkan disiplin positif kepada murid-murid kita. Contoh, ketika ada anak yang terlambat masuk sekolah, lalu kita menghukum dia, itu atau mungkin gini, anak-anak, buat kalian yang terlambat, besok ibu hukum untuk istilahnya kalau Bu Ulfa membaca surat pendek. Nah, hukuman itu sebetulnya bukan buat mereka takut, malah akhirnya pelan aja deh, soalnya menghafal kan nggak bisa. Nah, akhirnya kan jadi jelek. Yang itulah yang tidak kita harapkan. Lalu kita buatlah bagaimana anak itu bisa lebih disiplin tanpa kita hukum. Nah, di sini kalau saya lebih kepada memberikan motivasi kepada anak-anak murid kita, motivasi baik, lalu contoh-contoh baik juga yang bisa kita jadikan sebagai disiplin positif karena kita terapkan di kelas kita. Selanjutnya motivasi perilaku. Nah, motivasi perilaku ini masih ada kaitannya dengan disiplin positif tadi. Salah satunya ada motivasi eksternal dan internal, motivasi dari dalam dan dari luar. Menghindari keyakinan dan hukuman yang seperti tadi saya sampaikan, lalu mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Itu dua-duanya termasuk dalam motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internalnya adalah untuk menjadi diri sendiri sesuai dengan nilai kebajikan yang dipercaya. Jadi ketika anak-anak sudah punya motivasi dalam dirinya sendiri, dia insya Allah sudah bisa membuat perilaku-perilaku yang baik. Lalu motivasi-motivasi yang akan Bapak Ibu guru sampaikan ke anak murid, tadi salah satunya jangan kita sedikit-sedikit kasih imbalan ke anak murid, misalkan nih kamu yang bisa menjawab ibu kasih 50.000. Nah, itu nanti dia hanya akan belajar ketika mendapatkan imbalan. Ketika tidak ada imbalan, males nggak ada hadiahnya, jadi nggak belajar. Hal-hal tersebut yang akan kita hindari, khawatir akan menjadi satu nilai ketetapan bagi mereka, jadi seolah-olah hukuman dan imbalan itu sudah menjadi satu kebiasaan. Posisi kontrol di sini adalah kita guru-guru di sekolah itu posisi kontrol kita sebagai manajer, lalu sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan penghukum. Nah, posisi kontrol 5 ini bisa kita terapkan di kelas, dan itu akan muncul tanpa kita sadari ada posisi kontrol kita di situ. Manajemen, kita memanajemeni kelas-kelas anak murid kita, manajemen kelas dan sebagainya. Lalu kalau pembuat rasa bersalah itu bagaimana? Nah, ketika ini contohnya, ada anak yang membuat kesalahan, misalkan dia selalu ribut di kelas. Kita nggak marahin dia, tapi kita buat dia merasa bersalah. Kamu tega banget sih anak, guru kan jadi dimarahin tuh sama kepala sekolah karena kamu ribut di kelas. Tanpa disadari si anak tersebut jadi merasa, oh iya ya, aku salah. Jadi dengan kata-kata kita tersebut kita membuat rasa bersalah. Anak-anak kita merasa, oh iya aku salah gitu. Aku ini sudah
membuat guru dimarahin kepala sekolah. Itu contohnya seperti itu. Dan hal tersebut mungkin sudah sering kita lakukan di kelas ya, tanpa kita sadari itu memang apa ya, kadang-kadang terucap tanpa sengaja. Nah itu sebagai kontrol kita, guru itu sebagai pembuat rasa bersalah itu seperti itu maksudnya. Lalu teman, nah kita kepada anak-anak kita kan sama seperti anak, bahkan kita jadikan teman. Anak sekarang sudah beda dengan anak zaman dulu. Kalau zaman dulu katanya takut ya kalau sama guru, kalau sekarang manggil gurunya aja santai banget ya. Wah ini, nah itu kan mereka merasa sudah seperti teman. Ketika kita menjadi teman mereka, mereka akan nyaman. Anak-anak tidak takut lagi untuk datang ke sekolah. Ketika pelajaran susah sekalipun karena senang dengan gurunya, dia pasti akan datang rajin ke sekolah. Lalu pemantau, kita ini sebagai pemantau anak-anak dalam keseharian mereka, dalam belajar, dalam berperilaku, kita sebagai pemantau. Penghukum, nah ini penghukum juga. Dikit-dikit kita, ayo kamu udah bikin salah, lalu kita suruh nyapu atau suruh apa. Nah ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Next. Posisi kontrol sebagai manajer yang sudah saya tadi sebutkan. Posisi ini ada membuat pribadi murid kita menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilakunya dan sikapnya. Jadi kita memanajeri mereka supaya mereka lebih mandiri. Jadi kita tidak hanya menyuapi, tapi kita memberikan kalau istilahnya jangan selalu kita suapi anak-anak, tapi yuk kita coba bangkitkan mereka supaya menjadi lebih mandiri. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Setiap sekolah, setiap kelas kita punya satu peraturan, satu keyakinan yang kita sepakati bersama untuk kita jalani bersama. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk dijadikan landasan pembentukan disiplin positif. Di sini ada ciri-ciri keyakinan kelas, dibuat dalam bentuk positif, kata-katanya selalu positif supaya mengarahkan anak-anak menjadi lebih baik. Lalu berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu teman-teman? Pertanyaan yang universal. Global. Nah, jadi ada dibuat pertanyaan untuk membuat keyakinan kelas, Bu Ida. Contohnya seperti apa ya? Kita bikin jagalah kelas tetap bersih misalkan. Lalu saling sayang menyayangi kepada teman. Nah, itu satu keyakinan-keyakinan yang kita sepakati di dalam kelas agar anak-anak punya tujuan arah untuk menjadi satu keyakinan kelas itu kita sepakati bersama. Lalu bisa diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi jangan yang aneh-aneh bikin peraturannya. Nah, hendaknya tidak terlalu banyak dan juga diingat atau dipahami. Contoh kalau kelas harus bersih itu kan pasti ya. Nah, saya kemarin menemukan satu kata, kalau buanglah sampah pada tempatnya. Itu rasanya sudah sangat biasa. Kalau kata-kata ini mungkin Bapak Ibu guru bisa ikut. Ketika melihat sampah, ambil lalu buang. Nah, jadi anak terterap dalam pikirannya, lihat sampah, ambil, buang, gitu. Lihat sampah, ambil, buang. Jadi kata-kata buanglah sampah pada tempatnya ini udah kita ganti itu. Nah, itu salah satu contoh yang mudah diingat. Anak-anak kan mudah ya. Lihat, ambil, buang. Nah, cuma beberapa kata tapi sangat mendalam mereka. Saya menemukan itu, saya luar biasa sekali kata-kata itu. Lalu yang terakhir adalah semua warga kelas berkontribusi dalam pembuat keyakinan kelas. Jadi awal kita masuk belajar, awal semester itu anak-anak kita ajak semuanya, yuk buat keyakinan kelas kita. Dan keyakinan kelas itu disepakati bersama oleh anak-anak. Misalkan kalau anak-anak bilang nggak baper Bu, nah yang lain setuju, tulis saja tidak baper. Ya, walau bahasa-bahasa anak-anak sekarang gitu. Nanti setelah bahasa anak-anak itu kita perbaiki dengan bahasa kita yang lebih baik, jadikan keyakinan kelas untuk disepakati bersama di dalam kelas. Nah, ini ada satu lagi ilmu segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru sudah mendengar dan mungkin sudah melaksanakan. Segitiga restitusi ini adalah satu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004 dan ini adalah cara kita
tidak mau belajar pada jam pelajaran tertentu, seperti itu kan pasti ada ya. Dan anak-anak SD luar biasa banyak sekali permasalahan yang kalau kita selesaikan, coba kita gunakan dengan segitiga restitusi ini akan menjadikan mereka menjadi karakter yang lebih baik. Nah, pertama adalah menstabilkan identitas. Bisa lihat di video yang coba saya buat. Ini saya coba buat ketika Wafik berantem dengan temannya sehingga dia merusak baju. Lalu saya coba membuat dia salah, dia yang dibuat salah, dia yang dibully, tapi dia juga salah, dia melakukan kesalahan. Maka supaya dia tidak melakukan kesalahan itu lagi, saya panggil Wafik, terus saya coba buat seperti ini, bisa dicontoh. Ibu tadi dengar dari teman-teman kamu berantem dan ya apa? Saya marah-marah lagi dengan sengaja pantas ya kamu marah karena kalau kita dibully juga nggak mau. Mungkin kalau posisi ibu ada di seperti waktu juga nggak akan mau kalau dibully kan juga Nah, dengan saya mengatakan bahwa pantas kamu marah karena kamu dibully, itu cara kita menstabilkan emosi si anak. Memang dia tersakiti, tapi dia melakukan kesalahan. Maka saya coba menstabilkan kondisi Wafik, itu istilahnya menstabilkan identitas murid. Begitu, tapi Wafik, apa yang kamu lakukan sangat berlebihan. Coba kamu apa yang membuat kamu dianggap berlebihan? Saya tadi iya, tapi alhamdulillah nggak terlalu berlebihan dengan menarik. Semoga tidak terjadi lagi yang lebih dari menarik lagi. Terus Wafik tahu nggak kalau melakukan itu berarti sudah mengambil kesepakatan kelas apa? Kasih sayang dan jadi ini salah satu contoh yang saya buat untuk segitiga restitusi ke Barat. Ada menstabilkan identitas lalu memvalidasi tindakan yang salah. Dia disakiti tapi dia melakukan tindakan salah lalu memperbaiki. Nah, menanyakan keyakinan. Kita punya keyakinan kelas yang awalnya sudah kita buat. Apakah yang dilanggar oleh anak-anak dan semoga tidak terlanggar lagi. Jadi ada tahapan-tahapan dari segitiga restitusi ini yang coba saya sajikan, dan ini adalah salah satu cara. Jadi cara si anak mengembalikan keyakinan dia bahwa apapun keadaannya tetap kita tidak bisa melanggar keyakinan kelas yang kita buat, yang sudah kita sepakati. Lanjut slide-nya yang video berikutnya, nggak usah terlalu lagi. Slide-nya. Nah, kembali pada budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara, hal-hal yang tadi kita lakukan di atas itu banyak sekali yang sudah Bapak Ibu guru terapkan di dalam kelas, di sekolah. Budaya positif yang kita terapkan di sekolah selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pendidikan adalah tuntunan bagi murid sesuai dengan potensinya agar murid mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Budaya positif ini bertujuan untuk membentuk manusia mandiri, bertanggung jawab dan merdeka. Nah, anak di sekolah, Bapak Ibu guru semua pasti mengajarkan hal-hal tersebut karena memang di sekolah adalah tempat anak-anak untuk berbeda dari yang ditemui di rumahnya. Maka di sekolah kita insya Allah sudah sesuai dengan apa yang diminta Ki Hajar Dewantara, bahwa kita semua di sini sudah menuntun anak-anak kita, membawa anak-anak kita untuk membentuk mereka menjadi mandiri, bertanggung jawab dan lebih merdeka.
kita lihat kebahagiaan anak-anak kita tidak ada yang mungkin perbulian di sekolah kita pun juga termasuknya tidak terlalu yang luar biasa banyak, tapi kalaupun ada ya biasa, anak-anak kan nggak bisa kita lepaskan dari yang namanya saling ledek. Tapi insya Allah Bapak Ibu guru di sini sudah berusaha sebaik mungkin untuk membuat kondisi-kondisi tersebut tidak lebih menjadi yang lebih buruk. Ya, ini slide berikutnya adalah tentang budaya positif, nilai dan peran guru. Kalau di pelajaran saya guru penggerak, kalau kita semua di sini adalah guru. Bahwa peran guru dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain, dan peserta pendidik dalam membangun budaya positif. Jadi kita juga kan sesama teman, kita saling menularkan budaya positif. Ketika ada yang PPG mengajarkan ilmunya, memberikan saling men-share, saling bertanya, kita harus bagaimana dalam mengajar dan sebagainya. Dan penerapan peran guru di sekolah kita alhamdulillah sudah berjalan. Nilai guru yaitu berpihak kepada murid. Pasti kita semua dalam belajar berpihak kepada murid. Anak-anak sudah kita buat aktif. Guru-guru belajar, guru-guru kita di sini kalau masuk ke kelas, masya Allah, bayangkan bawa infobus, bawa laptop, semua, karena itu kita sajikan hanya untuk murid. Kita semua berpihak kepada murid. Nah, peran guru bukan hanya guru penggerak, itu juga sebagai tadi pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu guru di sini semua adalah pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu guru mendorong kolaborasi. Bapak Ibu guru menggerakkan komunikasi praktisi. Kita selalu ikut dalam AKG. Lalu guru-guru agama juga ada kelompok guru agama. Terus mewujudkan kepemimpinan murid. Dengan adanya kegiatan-kegiatan di sekolah, Bapak Ibu guru sudah mencoba anak-anak untuk menjadi seorang pemimpin, mewujudkan kepemimpinan murid. Di dalam kelas ada yang disuruh jadi ketua kelas, ketika tugas misalkan upacara ada yang jadi pemimpin, itu semua peran Bapak Ibu guru. Lalu Bapak Ibu guru juga menjadi coach bagi guru yang lain. Terkadang saya melihat ada Purva atau menjelaskan kepada Pak Hafib yang lebih junior, lalu Pak Anam memberikan ilmunya kepada kita sebagai yang sudah lebih dahulu lulus dari CGP yang kelima, dan itulah salah satu peran dari guru yang ada di sekolah. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di awal, visi guru. Setiap guru kita punya visi. Visi guru di sini kalau saya buat adalah terbentuknya budaya positif yang berpihak kepada murid, menjadikan sekolah tempat yang aman, nyaman bagi tumbuhnya potensi murid di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru pasti sudah semuanya seperti tadi saya sebutkan selalu berpihak kepada murid, membuat mereka aman, mereka nyaman menuntut ilmu di sekolah kita. Nah, untuk mewujudkan visi ini sebetulnya ada ilmunya. Ada pendekatan AI itu apa ya Pak Anam ya? Lupa saya. Inquiry. Dengan tahapan Bagja sebagai langkah pelaksanaan prakarsa perubahan. Bagja ini adalah singkatan buat pertanyaan, amati, lalu hal inilah yang nanti akan diterangkan lebih lanjut untuk dalam pembuatan visi. Nanti kawan-kawan kita buat lagi khusus mempelajari tentang pendekatan AI ini dengan tahapan Bagja. Baik, terakhir adalah kegiatan positif di sekolah kita yang sudah kita jalankan. Gambar-gambarnya sudah kita saksikan juga ya. Ada pramuka, olahraga, pembiasaan, Jumat, lalu kita juga upacara. Anak-anak ada pentas seni dan banyak gambar kita banyak. Kalau ditampilin di sini penuh, sudah banyak yang kita lakukan untuk budaya-budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Iya. Kurang lebihnya hal-hal itulah yang ada dalam budaya positif yang saya sampaikan, dan insya Allah ini sudah ada di sekolah kita. Baik, untuk sesi selanjutnya saya buka untuk sesi tanya jawab, dan mungkin ada saran atau sumbang pendapat agar lebih baik lagi yang saya tampilkan ini untuk menjadi revisi. Monggo silakan Pak Anam, Bu Ida, Bu Nurul dan semuanya, terima kasih.
yang sudah ikut hadir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik tentang budaya positif, banyak masukan memang yang sebetulnya sudah kita lakukan ya dari kegiatan budaya positif. Hanya saja karena saya ini adalah guru yang dulu pernah dididik di tahun 80-an, itu mempunyai budaya tradisional yang ketika kita dididik itu sama, kita juga pengen guru pada waktu itu ingin mengatur kondisi kelas supaya tertib. Mereka punya peraturan tradisional yang diatur secara tradisional dengan tidak mengajak anak untuk menentukan bagaimana nih supaya ini bisa lebih baik. Tapi mereka bikin peraturan itu dan anak-anak harus menyetujuinya, itu perbedaannya. Dan sekarang kita yang dulu mendapatkan pendidikan dengan pola atur kelas seperti itu secara tradisional, satu pihak saja yang menentukan, satu pihak lain itu harus menjalankan aturan itu. Lalu sekarang kita menjadi guru dan kita harus melakukan hal-hal yang sangat berbeda, kan? Jadi anak-anak dilibatkan. Kita setuju itu harus ada, cuman masih ada rekaman dari diri kami ya sebagai guru di murid di zaman tahun 80-an, rekaman-rekaman kalau begitu tegasnya guru dan ternyata efeknya itu cukup bagus gitu. Makanya ketika kita udah mencoba membuat budaya positif, kadang masih ada keinginan kita untuk sedikit memberi ketegasan kepada anak. Gitu. Jadi kadang masih belum lurus saya sebagai guru untuk bisa memberikan budaya positif sesuai perkembangan yang ada. Jadi bagaimana supaya saya juga bisa membentuk diri saya menjadi guru yang memiliki keinginan bulat untuk berbudaya positif dengan tidak lagi mengeluarkan satu ketegasan yang kadang mungkin menjatuhkan mental anak, harga diri anak. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulfa atas pertanyaannya. Masya Allah sekali, bagus. Jadi kalau kita selalu punya kita ini guru yang ada di zaman sekarang yang saya harapkan tidak menjadi alergi pada yang namanya perubahan. Jadi kita sebagai agen perubahan yang diharapkan mampu menjadi penerus-penerus yang kalau memang zaman dulu peraturannya baik seperti itu, mungkin masih bisa kita pakai, silahkan, namun juga tidak menjadi kealergian kita untuk berubah, bahwa kita sebagai agen perubahan mau menerima hal-hal yang ada sekarang. Dan nyatanya filosofi Ki Hajar Dewantara itu dibuat pada tahun 2000-an. Pokoknya lama ya. Tahun berapa ya Kana? Nah, itu ternyata masih relevan. Masih relevan sampai sekarang. Masih relevan dan ternyata di kurikulum Merdeka itu filosofi Ki Hajar Dewantara diangkat kembali lalu dijadikan sebagai panduan kita, bahwa kita sebagai guru selalu berfokus atau menjadi tujuan utama kita adalah murid. Kita menjadikan murid itu sebagai yang mereka punya keinginan untuk menjadi baik gitu. Jadi guru itu sebagai penuntun. Kita membawa anak-anak peserta didik kita supaya mereka lebih bertanggung jawab, lebih mandiri dan lebih merdeka. Kalau zaman dulu mungkin kita diem dengan arahan guru atau orang tua, kamu harus begini, kamu harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Oke, kita bisa menerima. Tapi perkembangan zaman, perubahan zaman itu yang membuat kita harus juga berubah. Mau tidak mau, dengan adanya gadget, perubahan pola anak, norma-norma anak itu semakin bergeser. Dari yang dulu kalau anak-anak zaman dulu manut, nurut apa kata orang tua, anak sekarang coba kita harus tarik ulur. Kita keras, mereka lebih keras. Nah, dengan filosofi yang dulu dibuat ternyata masih relevan, kenapa tidak? Ayo kita coba berubah.
Ayo coba kita menjadi agen-agen perubahan yang bisa mengarah ke lebih baiknya pendidikan kita, lebih merdeka. Bukan dikatakan kurikulum merdeka. Anak dibiarkan dengan apa yang dia bisa capai, kita hanya tuntun mereka agar jalannya tetap benar. Seperti itu, Bapak. Ada tambahan? Bapak mau, kalau ada yang mau menambahkan jawaban saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi saya sudah minta maaf ya terlambat karena harus saya bagi dua yang maksudnya baru selesai. Kalau saya menyikapkan belakang, ternyata ini pendapat tokoh atau filosofi pendidikan. Kita kembali ke filosofi pendidikan karena di KTSP dan di kurikulum 13 yang Indonesia cenderung populer luar negeri. Bahkan ada beberapa pemimpin kita yang dikirim ke luar negeri, mungkin nanti seperti negara A, seperti negara B, harga seperti itu. Tapi untuk kultur di Indonesia kok nggak cocok. Makanya kita kembali ke filosofi pendidikan diajar di Nusantara. Ini yang sekarang ya. Kalau kita kembali ke dunia pendidikan, tentunya sekarang kan kepada anak, bagaimana kita memolesnya, bagaimana kita menulisnya. Ibaratnya anak itu kan kertas putih yang masih suci, mau ditulis apapun tergantung kita. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan zaman, tentunya ini kan ada mindset yang harus kita rubah. Perubahan itu kan diikuti diri dengan perkembangan IT. Kan IT itu kita nggak bisa nyangkal, nggak bisa nolak, ya kita terima. Sekarang kita menanggung ke diri kita sendiri dan kepada diri anak-anak, fungsi dan manfaat IT itu apa? Kalau kita sih jelas akan membantu dalam proses belajar mengajar. Sekarang kan IT itu kan rata-rata kalau yang saya amati itu negatifnya lebih dominan daripada positifnya. Nah sekarang kita sebagai guru paling nggak punya kewajiban mengarahkan, membimbing dan menuntut anak yang negatif ini yang kita kurangi menjadi yang positif. Barangkali itu Bu, karena yang saya tangkap baru sebagian ya. Ini yang saya terima seperti itu. Terima kasih. Jadi teman kita kembali ke filosofi diajar di Nusantara. Semua pembelajaran memang berpusat pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jadi bagaimana Bu Bapak, apakah tidak terapresiasi? Ya, cukup. Terima kasih. Alhamdulillah. Adakah lagi teman-teman? Monggo, Ana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah sebagai guru yang saya banggakan. Setelah tadi kita mendengarkan secara lengkap paparan oleh Bu Titin dari mulai awal sampai akhir, kelihatan sekali bahwa pertama apa yang disampaikan Bu Titin tadi sudah jelas ya, sampai dari mulai paparan awal sampai akhir yang benar-benar nilai budaya positif ini emang yang sekarang ngetrennya lagi zaman perundungan, zaman kemudian ini sangat yang harus kita lakukan bersama. Nah di sini Bu Titin ketika kita mendengar kata budaya berarti kan pembiasaan ya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Titin tadi mengenai keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru yang awalnya kita berpikir hanya tata tertib ya, mungkin kita mengenal tata tertib kelas gitu. Dengan adanya kurikulum merdeka ini kan diubah menjadi kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Ya, bagaimana dampak dari yang sudah diyakini kita bersama dalam kelas itu. Biasanya Bapak Ibu guru yang membuat peraturan, anak-anak hanya mengikuti, sekarang tidak. Jadi anak sendiri yang membuat keyakinan kesepakatan dan dia menjalani dari kesepakatan telah disepakati bersama. Cuman di sini kemudian yang ingin saya tanyakan, sesuai dengan filosofi KHD tadi yang Bu Titin sampaikan bahwa kita menghamba kepada murid ya. Artinya ya kalau saya soroti sangat apa ya, ketika saya melihat murid di SD sekarang ya, kondisinya terhadap guru tuh sangat apa ya, budaya etikanya sangat berkurang ya. Kemarin saya sempat Bu, pengalaman saya di bulan ini
saya berkunjung ke sekolah SMP, SMA sampai SMK saya kunjungi bagaimana keberadaan murid etikanya berbeda sekali dengan SD gitu. Kenapa kok di SMA SMP ketika ketemu saya aja semua murid tuh sangat etikanya, adabnya benar-benar sebagai murid sama guru yang kita mungkin bapak ngalamin dulu dan kita ketemu guru kayaknya sangat adabnya terlihat ya, tapi kan kalau di SD kenapa nih mungkin menjadi pertanyaan besar kita sebagai guru SD, bagaimana sih supaya adab yang sudah kita lihat ini kok sangat berbeda dengan mungkin kalau kita lihat kedewasaan yang pastilah SD SMP SMA mungkin tingkat kedewasaan berpikirnya dia lebih matang, tapi kan SD harusnya yang Bapak sampaikan dari kertas yang putih kita sendiri harusnya yang bisa merubah. Yang kedua, saya sempat mendengar kemarin pada saat PLT Kepala Dinas menyampaikan bahwa guru yang hebat itu bukan guru yang kreatif, guru yang inovatif, guru yang bisa mengajar sesuai dengan keinginan, tapi guru yang hebat itu ketika bisa menciptakan anak murid yang hebat. Nah itu apakah dengan disiplin positif ini ya, yang sudah Bu Titin jalani, saya yakin ya murid-muridnya tadi beberapa video yang kita sajikan tadi benar-benar sudah dijalankan oleh Bu Titin, apakah dampaknya sudah mulai terjadi? Terima kasih Bu Titin. Ya, terima kasih Pak Anang atas kalau kertas putih tadi lalu kita warnai, pasti kita bisa membentuk si anak. Tapi nyatanya dan kita hadapi bersama, kita menerima anak itu adalah seperti gelas yang sudah terisi. Anak itu sudah terisi dari rumah, apalagi dengan kita kembali pada beberapa tahun yang lalu anak-anak pandemi, anak-anak terdidik dari rumah dengan orang-orang tuanya, dengan lingkungannya. Jadi kita sekarang melihatnya bukan lagi kertas putih, tapi gelas yang sudah terisi, kita tinggal mewarnai gelas tersebut. Bagaimana kita mewarnai supaya menjadi baik, itulah tugas kita. Nah, kembali lagi kepada adab atau kebiasaan anak-anak SD. Anak SD itu sebetulnya bisa lebih kita arahkan dibanding anak SMP dan SMA. Namun kembali lagi, lingkungan masyarakat, keluarga yang sudah mereka bawa beberapa tahun sehingga lebih melekat, itu yang mungkin menjadi PR kita bersama, bahwa yuk kita mulai membiasakan anak-anak kita dengan ketika belajar kita memang diminta dituntut untuk menyelesaikan kurikulum, namun lebih kepada katakan 2 jam pelajaran, setengah jam aja kita jadikan sebagai motivasi pada anak-anak. Anak-anak SD itu lebih sering kita kasih ujangan yang berulang-ulang, dia pasti akan teringat, karena ketika kita memberikan penjelasan sekali, besok kelewat ilmu yang lain aja udah lupa gitu. Jadi memang ini adalah PR, tugas kita bersama. Adab-adab yang kurang, yang kita rasa kok belum, seperti tadi cara berpikir anak SD belum bisa lebih mantap sekarang SMP SMA. Oke, tapi balik lagi, usaha itu tetap harus kita laksanakan. Usaha terus kita laksanakan bersama-sama, bahkan dengan pada saat kita pembiasaan pun ada baiknya kita berikan motivasi dulu, jadi kedengeran semua bareng-bareng. Jadi nggak hanya per kelas. Kalau di setiap kelas kan itu tanggung jawab kita, tanggung jawab guru masing-masing. Jadi untuk pertanyaan pertama itu ya Pak Anang, bahwa kita bukan lagi menerima kertas putih sebetulnya kalau di sekolah, tapi kita menerima gelas yang sudah ada isinya, yang tinggal kita warnai mau menjadi apa, itulah tugas kita. Nah, untuk yang kedua, contoh yang segitiga restitusi yang tadi, alhamdulillah ketika saya membuat itu kejadiannya pun tidak jauh berbeda. Walaupun memang anaknya yang kejadiannya sebetulnya beda-beda anak yang disobek, tapi ceritanya nggak jauh beda, sehingga ketika saya melakukan itu menjadi pembelajaran buat semua. Saya setel ke anak-anak, ini loh, setelah kita punya satu kesepakatan, ayo kita yakini bersama. Jadi kita saling menyayangi, itu kan anak-anak yang punya kesepakatan, maka ayo yakini bersama. Jadi sudah mulai ada perubahan anak-anak untuk yuk yang tadinya pada saling ledek, saling berantem, sudah mulai agak berkurang. Maka hal tersebut mungkin bisa dicoba oleh teman-teman. Dan ketika tadi sebetulnya video yang kedua itu tentang anak yang terlambat masuk sekolah berkali-kali ceritanya, lalu saya tanya, kita punya kesepakatan apa? Kita harus disiplin. Kamu harus meyakini itu. Nah, kenapa kamu langgar disiplin itu? Itu kan kesepakatan bersama. Maka setelah itu anak-anak tersebut diharapkan untuk meyakini apa yang sudah kita sepakati. Dan insya Allah, alhamdulillah mulai ada perubahan.
Jadi teman-teman bisa gunakan itu bahwa segitiga restitusi dengan menstabilkan kondisi anak, lalu menanyakan keyakinan dan akhirnya menanyakan kesepakatan dan meyakini untuk kita jalani bersama. Seperti itu Pak Anam. Ya, alhamdulillah. Ada yang mau menambahkan jawabannya? Mungkin Pak Anam masih. Sebetulnya kita diminta untuk tidak ini ya Pak ya, jangan puas dengan jawaban supaya bisa mencari lagi. Ini yang benernya kayak apa gitu. Tapi itulah dunia pendidikan kita, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu guru, bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara kembali lagi yang sudah lama dicanangkan ternyata sangat relevan pada zaman sekarang, ketika kodrat alam dan kodrat zaman itu harus benar-benar kita olah bersama. Alam yang ada di sekitar kita punya apa yang bisa membuat anak-anak bisa lebih memotivasi dalam belajar. Lalu dengan kondisi zaman yang anak-anak selalu pegang gadget, mereka lebih nggak peduli dengan yang namanya nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai adab karena sudah terpengaruh institusi KPM kita bersama. Sedikit demi sedikit pasti bisa dengan niatan bahwa murid menjadi fokus dan tujuan utama kita. Insya Allah pendidikan kita akan lebih baik. Maka jangan sekali lagi jangan alergi dengan yang namanya perubahan. Ayo kita jadi agen-agen perubahan dengan kurikulum merdeka. Baik, itu saja. Terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu guru, semoga bermanfaat bagi saya khususnya dan Bapak Ibu guru